105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Selamat pagi sebelum siang lah ya, lebih tepatnya menjelang siang ya. Iya Bu ya. Sebelum siang. Iya, selamat pagi nih dari Ara bersama Bu Yesi di studio di hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 atau yang bertepatan juga dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah. Seperti biasa keluarga Sip di program spesial Mompreneur untuk hari ini Ara tidak sendiri karena setia ditemenin oleh Bu Yesi terus. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi menjelang siang Bu. Oke, selamat pagi Ara. Ara nih hari ini cerah sekali nih kayaknya. Iya ya Bu, karena jilbab kali ya. Kayak pengaruh juga ternyata ya. Iya, pengaruh juga ya Bu ya. Dan sekarang bulan Sya'ban berarti besok 13 hari lagi kalau nggak salah Bu. Iya, nggak sampai 2 pekan lagi bulan Ramadan keluarga Sip. Nah biasanya nih Ara nih bulan Ramadan itu kesempatan bagi kita untuk memulai usaha. Iya benar, Ara kan rencana ya? juga jualan nanti Katanya Bu. Ramadan kan bulan berkah ya. Iya benar. Kayaknya nggak ada deh yang nggak laris di bulan Ramadan. Iya benar. Semuanya ya. Semuanya laris. Jadi jadikan Ramadan nanti sebagai momen ada nanti Bu, kita spesial episode kayaknya ya. Betul. Spesial episode bulan Ramadan. Kita jualan, Ara juga mau jualan nih Bu, rencananya Ramadan. Doain ya Bu ya. Oke. Minimal bangun mental dulu ini. Harus launching kayaknya nih bulan harus Ramadan dong. nih. Nah ini nih keluarga Sip ya, serumnya bareng Bu Yesi ya. Kita ada aja nih dapat ide sama wawasan kita terbuka terus sama beliau. Amin, sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah. Iya, selalu sehat, selalu bahagia ya Bu ya. Amin. Oke keluarga Sip, seru-seruan kita belum dimulai tapi udah seru duluan ya. Di pagi menjelang siang ini insyaallah kita bakal seru-seruan bareng Bu Yesi di sini, mengupgrade ilmu lagi, update pengetahuan lagi seputar mompreneur, ibu-ibu yang kerja di rumah juga bekerja di luar sebagai pebisnis lah ya Bu, biar seru, biar keren kata-katanya gitu. Dan untuk momen kali ini nih spesial kita bakal bahas tentang manajemen waktu mompreneur. Betul. Yang memiliki double job, triple job bahkan ya Bu ya, di rumah juga sebagai pengusaha atau pebisnis juga. Nah, kita mulai ini keluarga Sip dengan kesibukan seorang mompreneur itu. Kalau minggu sebelumnya kita udah bahas ini ya, bagaimana teknik-tekniknya, kemudian juga tipsnya dari ibu apa yang harus didahulukan gitu. Nah, sekarang kita bakal buka dengan satu pertanyaan ini, bagaimana menangani situasi udah pernah di-spill juga ya Bu, tapi lebih menguatkan lagi ini Bu. Betul. Biar semakin terasah mental mompreneur apalagi menghadapi bulan suci Ramadan yang peluang untuk buka usaha besar sekali. Peluang besar ya. Iya, silakan Bu. Oke keluarga Sip dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Mompreneur. Tidak terasa 13 hari lagi atau enggak sampai 2 pekan lagi hari ya. Kalau nggak salah Bu ya. 13 hari lagi menuju Ramadan. Iya. Nah, sebenarnya Ramadan bisa kita jadikan momen untuk memulai usaha ya. Iya. Nah, hari ini tema kita itu adalah manajemen waktu bagi mompreneur ya. Karena memang mompreneur ini tadi kata Ara triple job ya, bahkan bisa jadi lebih nih. Bisa ya jadi kan? lebih, benar. Nah, kita biasanya terjebak dalam kesempitan waktu rasanya ya, padahal waktu kita semua kan sama 24 jam. Iya, benar. Ya, waktu kita semua sama, baik apakah itu dia mompreneur atau full time mom ya atau apalah namanya gitu ya. Semua mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tetapi sebagian ada yang bisa memaksimalkan waktu yang 24 jam itu yang terbatas mungkin, atau bahkan juga kata orang malah kelebihan waktunya, bingung mau ngapain lagi gitu. Iya. Saking lamanya waktu itu berjalan. Kok lama rasanya hari ini? Lama. Gitu ya, ada lagi, nggak terasa kayak sekarang ini kebut-kebutan gitu. Ini mau dikerjain gitu. Banyak banget yang mau dikerjain. Nah, perlu kita memanage waktu. Ya, manajemen itu sendiri sebenarnya keluarga Sip sederhana. Pengertiannya adalah mengelola, seni mengelola. Ya, manajemen itu adalah seni mengelola, dan setiap orang berbeda-beda seninya dalam mengelola sesuatu. Sehingga ada namanya manajemen waktu, manajemen rumah tangga. Ya, ada manajemen diri sendiri, ada manajemen usaha. Ya kan? Nah, jadi
manajemen itu sendiri sederhananya adalah bagaimana seni kita mengelola sesuatu. Iya. Nah, di sini manajemen waktu berarti seni kita mengelola waktu kita. Iya. Ya, bagaimana waktu yang 24 jam ini produktif. Yang ada yang nganggur bingung gitu mau ngapain, scroll habis hari scroll misalnya kan, atau ngelamun ya, atau habis hari kita untuk hal-hal yang tidak produktif. Nah, maka perlu kita kelola supaya waktu yang 24 jam ini produktif, kemudian maksimal hasilnya, bermanfaat ya. Walaupun nggak bisa dipungkiri kita ini manusia imannya turun naik. Benar nggak keluarga sih? Ya, kadang kita penuh dengan produktivitas hari-hari kita. Ya, kadang kita nggak tahu mau ngapain, ada juga kadang-kadang ya kan, atau bahkan kadang-kadang kita merasa waktu itu berjalan begitu lambat ya. Benar. karena nggak ada kegiatan, kita nggak ada kegiatan dan kita nggak tahu mau lakukan apa. Sebenarnya kalau kita mau gitu ya, waktu yang 24 jam ini bisa kita lakukan, bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Ya. Nah, salah satunya kita bagaimana mengolah waktu kita sebagai kita mompreneur. Yang pertama, kita kan waktu kan sama nih 24 jam. Ya kan ya, 24 jam. Mentalnya seorang mompreneur itu harus bangun sebelum subuh. Setuju nih Bu bagian ini. Ya, keluarga sip. Jadi ciri-ciri orang sukses itu salah satunya adalah itu apakah sukses dalam karir akademiknya, sukses dalam karir rumah tangganya, sukses dalam karir pekerjaannya, ya, atau sukses juga dalam karir bisnisnya. Itu salah satunya itu adalah pastinya adalah mereka yang bangun sebelum subuh. Kenapa? Karena kalau kita sudah bangun setelah subuh, ya kan? Karena kita bangun setelah subuh, kalau kata orang di kampung, nak resaki itu udah contoh ada ayam. Iya lagi. Ya kan? Nah, ngapain kita sebelum subuh? Nah, di situ kita prepare gitu. Keluarga sip ya. Di situ kita prepare. Prepare-nya itu ngapain? Yang pertama, ya kan? Kita isi dulu lah sedikit ruh kita dengan sholat malam. Ya, syukur-syukur bisa 8 atau 11 ya dengan witirnya. Ya, sepahit-pahitnya atau emergensinya waktu ya 3, 2, 1 ya. Seininya. Karena apa? Karena di situ kita dari sholat malam itu kita akan punya kekuatan. Ya, akan mempunyai kekuatan untuk melangkah di pagi hari ini. Ya, belum lagi kita kan sebagai mom, judulnya kan banyak rutinitas yang mesti kita lakukan lagi setelah itu. Apa? Mempersiapkan makan anak. Benar nggak? Iya, benar. Ya, mempersiapkan makanan anak. Ini kalau saya ya karena nggak punya asisten, semuanya saya yang nyiapkan gitu. Ya kan? Jadi makan anak disiapkan, ininya bentonya atau makan siangnya gitu, sarapannya, ya kan? Dan kalau itu kita terlewatkan sebelum subuh, setelah subuh, kejar-kejaran. Keteteran yang lainnya di belakang, keteteran ke belakangnya. Ya. Dan kita tidak bisa menarik waktu itu kembali gitu. Ketika dia sudah lewat, kita nggak bisa lagi ambil kembali. Sama dengan ucapan yang sudah terucapkan, nggak bisa kita tarik lagi. Sama dengan waktu. Maka orang Arab mengatakan waktu adalah pedang. Ya kan? Dan orang Inggris mengatakan waktu adalah uang. Orang Indonesia bilang apa, Bu? Waktu adalah kesempatan ya. Iya, waktu adalah boleh kesempatan. Lah kita katakan waktu adalah kesempatan. Nah, jadi kalau kita lewatkan itu, maka kita akan kehilangan kesempatan. Maka jangan pernah sekali-sekali kalau memang teman-teman di rumah memang pengen menjadi mompreneur, bangun itu kesiangan. Ya, bangun itu kesiangan. Jadi mesti bangun sebelum subuh, dan itu sudah dibiasakan mestinya sejak gadis. Iya, harus Bu, harus. Itu mesti dibiasakan dari gadis gitu ya, sehingga nanti jadi kebiasaan. Jadi habit kita. Jadi habit kita gitu. Itu nggak tiba-tiba aja tuh langsung otomatis aja bangun sendiri gitu. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita. Iya, tanpa alarm pun bangun. Iya, benar, Bu. tanpa alarm tuh kita akan bangun. Ya, kita charge dulu ya, charge dulu spiritual kita ya dengan meminta kepada Allah ya, dan atau mengadu kepada Allah atas misalnya mungkin beban-beban bisnis kita hari ini kemarin ya, atau kita minta punya harapan-harapan di kemudian hari kepada Allah juga kita minta ya gitu kan. Nah, kemudian kita memiliki kekuatan untuk melangkah berikutnya. Itu yang pertama. Ya kan? Nah, yang kedua ya, manajemen waktu bagi seorang mompreneur adalah memprioritaskan waktu kita ini atau membagi waktu kita ini untuk keluarga bagaimana ya, terserah itu bisa proporsional ya, atau bisa juga itu berdasarkan kebutuhan kita, sesuai kebutuhan ya, untuk anak bagaimana, untuk bisnis kita ini bagaimana. Yang paling enak itu adalah kalau kita bisa mendelegasikan, keluarga sip. Kalau kita bisa mendelegasikan sehingga waktu yang kita miliki bisa kita alokasikan untuk keluarga.
Maksudnya mendelegasikan di sini, mendelegasikan kegiatan bisnis kita kepada asisten kita, ya, atau misalnya kepada karyawan kita, ya, atau mungkin bisa kepada pasangan kita gitu ya. Kita bisa outsourcing atau bisa kita join atau kita bisa share gitu dengan mereka. Nah, jadi waktu yang ada ini bisa kita manfaatkan itu untuk keluarga kita, ya, dan juga untuk pekerjaan kita. Kalau seandainya kita bekerja. Nah, tetapi ingat ya, kita mesti memiliki ini kalau saya gitu ya, saya tuh mau punya time planner. Oke, schedule sendiri ya, Bu. Kita mesti karena kadang-kadang kalau nggak dicatat keluarga sip, kita nggak tahu gitu mana ini time planner. Iya, kita harus punya ini nah, punya rundown sendiri. Punya catatan gitu punya ya. catatan sendiri. Kadang-kadang dengan kita punya catatan sini aja, keluarga sip, ada juga yang terlewatkan. Ada juga yang uncontrol, gitu ya. Ada juga yang terlewatkan. Sehingga kita perlu memang mencatat apa yang mau kita lakukan. Ya, yang mau kita lakukan. Misalnya, ya kan kita mau beli bahan baku. Ya. Nah, dicatat, takutnya lupa gitu kalau saya ya, karena sudah banyak betul yang dikerjakan, kadang-kadang takutnya lupa. Pas di rumah bahannya kurang, gitu. Nah, jadi perlu punya time planner, namanya aja time, ya kan, waktu lagi, ya kan, perencanaan waktu kita, punya time planner. Jadi yang pertama tadi kita bangun sebelum subuh itu udah mesti menjadi habit bagi kita. Yang kedua kita punya time planner. Jadi kita punya mesti bisa memiliki bisa merencanakan waktu yang ada ini untuk ngapain aja. Ya, untuk ngapain aja. Apakah kita hari ini mungkin mau membeli bahan baku atau mungkin kita menghadapi komplain customer ya, atau kita mau mungkin diskusi dengan tim kita. Ya, kita mau diskusi dengan tim kita ini gimana nih pengembangan usaha kita ke depannya misalnya. Ya, atau kita mau coba produk baru. Ya, atau kita mau coba produk baru. Itu bagi mompreneur yang memang tidak punya kegiatan lain selain memang mengelola rumah tangga dan juga usaha. Nah, kalau orang seperti saya misalnya yang ada juga kegiatan lain sebagai ibu bekerja, lebih tambah lagi gitu ya. Dan kalau nggak punya time planner kita ya, bisa kebablasan keluarga sip. Bisa kebablasan, bisa kacau gitu ya. Kecuali kita mampu untuk memikirkan semua atau untuk menempatkan semua dalam pikiran kita. Bisa nggak kira-kira, Ra? Susah, bisa bisa nggak semua itu dicatat dalam pikiran aja gitu? Enggak, Bu, apalagi yang terkonsep ke arah orangnya nggak bisa itu, Bu. Iya. Jadi beda-beda kita kan ya, beda-beda kita. Beda-beda. Tuh, aduh Bu Yesi, saya nggak ada waktu nyatat-nyatat. Nah, coba sediakan sekarang waktu itu nyatat-nyatat supaya lebih bagus. Bayangin nggak ada waktu aja buat nyatat-nyatat, maksudnya nggak punya time planner aja udah bagus misalnya kan, apalagi kalau udah time plannernya. Akan lebih bagus lagi ya, Bu. Pasti akan meledak lagi nanti nih keluarga sip nih ya, pasti akan lebih meledak lagi kalau seandainya punya time planner. Ini insight lagi nih ya keluarga sip untuk kita semuanya pakai time planner. Apalagi anda yang terkonsep nih ya ke arah-arah tuh semuanya harus dicatat juga nih, Bu. Kalau nggak lupa gitu ya. Oke keluarga sip ya, kita kasih Ibu pertanyaan tapi kita jawab nanti di segmen berikutnya. Kita harus punya time planner kan, Bu. Kemudian dengan segudang aktivitas, belum lagi ke Ibu mungkin ngajar, kemudian juga harus mempersiapkan anak gitu ya. Kemudian juga untuk bisnisnya nih fokus gimana ini, Bu? Sementara mungkin katanya nih manusia semakin bertambah umurnya, semakin berkurang daya ingatnya. Nanti kita jawab ya, Bu ya. Nanti kita jawab, tahan dulu ya, Bu. Kita ke satu musik positif dulu nih. Untuk semua pendengar setia Radio Sip FM dimanapun berada, dari Nasyid Gontor dengan Bahagia Itu Mudah. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip masih bersama Aratul Funisa dan Ibu Yesi Alsandra di sini. Tadi kita sudah pancing ya keluarga Sip ya, bagaimana itu caranya ketika kita harus memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Sementara katanya ini ya, Bu ya, perempuan apalagi nih, semakin bertambah usia semakin berturut tingkat fokusnya. Nah ini biar fokus ini, Bu, biar fokus dengan satu-satu dan gak ada yang keteteran pada akhirnya. Gimana tuh, Bu? Oke, yang pertama adalah menentukan skala prioritas. Oke, masuk nih, Bu, masuk banget ini. Tentukan skala prioritas kita keluarga sip.
Ya, saya sering banget itu berbenturan dengan kayak gitu, sehingga kadang-kadang ya ketika waktu itu belum punya asisten Ara, Iya. sehingga roti itu akhirnya disimpan di freezer. Iya. Ya, disimpan di freezer gitu. Lagi misalnya melaksanakan atau mengerjakan ini roti, tiba-tiba kan ada panggilan untuk ke kampus. Iya. Nah, di Tinggal mana nih dulu. yang kita ini? Yang mana yang di ini kan? Iya. Oh ya pastilah lebih penting ke kampus dulu gitu. Iya, benar. Ya kan? Skala prioritas, karena kalau di kampus kewajiban saya untuk memang melaksanakan tugas yang diamanahkan dari kampus. Ya udah akhirnya dibereskan semuanya gitu ya. Iya. Kemudian taruh di freezer semuanya. Udah. Kadang-kadang nggak dibersihkan tuh Ara tuh, berangkat Langsung itu pergi gitu dulu ininya Bu. ya, apa Iya. namanya, salah satu kadang-kadang yang membuat kita kalau sebagai orang yang bekerja itu kayak gitu, siap diperintah gitu loh, Iya, atau dipanggil. Kalau kita owner kan enggak, kita yang pertanggungjawaban kita yang memerintah dan Iya. kita yang ini ya, kita Iya. punya kebebasan sendiri gitu ya. Nah itu Iya. salah satu, makanya memang enak banget keluarga sip kalau kita tuh menjadi leader di usaha kita sendiri, ya benar walaupun sekali. kecil gitu Iya. ya. Nah menentukan skala prioritas Ara, ya mana yang menjadi prioritas kita dalam hidup. Oke. Iya kan? Iya. Ya karena kan tadi kita tuh banyak kegiatan kita, Iya. banyak yang mau kita lakukan. Mana yang menjadi skala prioritas? Akan lebih bagus kalau kita bisa delegasikan. Oke. Ya kan banyak nih, misalnya kan contoh, misalnya ini harus begini, atau harus misalnya contoh jemput rapot anak. Oke. Ya kan, satu Iya. jemput rapot anak. Kemudian satu lagi kita misalnya kalau saya misalnya harus bikin roti. Iya. Satu lagi ada rapat. Yang mana duluan deh? Yang mana nih yang mau diinikan? Iya. Yang kalau sekarang saya enak udah ada asisten kan, ya, jadi roti bisa diserahkan ke mereka. Iya. Terus kalau rapot anak, maksudnya gini nih, kalau misalnya rapot anak, kalau rapat, ya kita nggak hadir, Iya. rapat itu akan tetap berjalan. Benar. Iya. Rapat itu akan tetap berjalan. Tapi kalau rapot anak kita nggak kita ambil, nggak ada yang menggantikan gitu loh. Iya. Maka skala prioritasnya adalah tentunya mengambil rapot anak. Oke, rumusnya begitu ya, Iya Bu. kan? Nah, Iya, ini kalau benar. saya gitu ya, caranya kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kalau saya tuh di sana tuh dibutuhkan, maksudnya penting sekali kehadiran saya di situ. Iya. Itu berarti tidak bisa kita batalkan. Iya. Kalau tidak ada kita, ini kegiatan nggak berlangsung. Nggak berlangsung, Artinya benar. itu prioritas pertama. Nah, itu berarti menjadi skala prioritas bagi skala kita. prioritas, iya, Iya Bu. kan? Nah, kecuali ya kan, kita bisa share dengan suami kita. Oke. Ambil rapot anak. Iya. Dia bisa. Ya udah, enak banget kan kalau kayak gitu. Makanya saya selalu kalau ada yang menanya-nanya gitu ya, suka gitu. Kita mesti kerjasama dengan pasangan, Iya. teamwork. Karena kalau sadu alahannya awak tuh kongkang adanya. Iya, Bu. Beneran. Iya. Ya. Contoh lagi misalnya kalau pagi-pagi, walaupun kadang-kadang di luar ekspektasi kita juga, Iya. nggak sesuai ekspektasi kita juga. Iya. Misalnya begini, kalau pagi-pagi itu pasti kita nih sebagai ibu nih, sebagai mom menyiapkan makanan anak. Iya. Ya, menyiapkan makanan anak, menyiapkan sarapan anak, menyiapkan bekalnya untuk makan. Iya. Ya kan? Nah, karena saya masih punya anak kecil yang belum mandiri, yang masih TK, Iya. yang masih harus dimandikan, Iya. yang masih harus dipakaikan bajunya, masih harus dicarikan bajunya. Harus diurusin lah. Nah, kalau gitu, saya Bu. juga yang ngurusin itu, riweh ya, Bu. apa namanya, repot banget saya Iya, gitu, dan iya. itu saya juga merasa pasti tertekan gitu. Maksudnya saya sih seharusnya pagi ini semuanya, makanya disitulah suami membantu. Oke. Nah, jadi dia mandiin anak, dia yang nyariin, itu contoh ya, dia yang nyiapin pakaiannya. Namun kadang-kadang yang namanya laki-laki, ya kan, beda gitu loh antara ibu dengan ayah. Si anak maunya sama bunda. Nah, ini nih yang repot nih. Allahu Akbar, benar-benar saya banyak istighfar aja kalau udah kayak gitu. Iya. Ditambah lagi misalnya nih karyawan nggak masuk, kita juga harus bikin roti, kita harus Oke. produksi. Ayo, mana yang ini? Mana yang Udah diprioritaskan? paket komplit ini ya. Ya, kalau kita nggak buat roti ya nggak ada cuan masuk buat hari Oke. ini misalnya, ya kan? Tapi kalau misalnya kita nggak masak, berarti anak nggak makan kan? Ya kan? Berarti anak Iya. nggak makan kan? Iya. Nah, tinggal kita kali-kalikan aja, tinggal kita hitung, ya. Kita bikin roti dengan penghasilan sekian, atau kita kan nggak tiap hari seperti itu. Iya. Ya udah, kita beli aja lauknya untuk anak-anak. Oke. Nah. Win-win solution ya, Bu. Iya, misalnya gitu ya. Iya. Itu tergantung kita lagi. Iya, Karena rumus bisa ya. bisa jadi bagi saya berbeda gitu loh penilaian kita masing-masing. Iya, Ya kan, benar. pilihan kita masing-masing dan skala Benar. prioritas kita masing-masing berbeda-beda. Ya kan? Bagi mereka yang bisa mengkali-kalikannya, tentu mana yang berikan value lebih banyak. Itu aja. Oke. Ya, mana yang berikan value lebih banyak kepada kita. Apakah kita harus masak dulu akhirnya nggak jualan hari ini? Iya. Ya.
Atau kita jualan, tetap kita produksi. Nah, kemudian hal yang urusan masak memasak tadi kita bisa Siasatin. outsourcing, atau kita bisa beli Oke, gitu, iya, ya kan? Nah, kecuali nggak bisa dibeli. Waktu saya tinggal di Jepang nggak bisa dibeli, mau dibeli di mana, ya kan? Ya udah, harus Offline. masak mana gimana ya, Bu, makanya ya? ketika itu saya sekali prioritas, saya sama sekali nggak bekerja, Oke. walaupun menjadi cari duit di Jepang itu waktu itu gampang banget Ara. Iya. Karena kan mereka kan ini ya, Secara ada keuangan ada masalah demografi, jadi penduduknya sedikit. Iya. Nah, tenaga kerja butuh banyak gitu Iya. ya. Jadi orang Indonesia yang ikut suaminya kah atau suaminya ikut istrinya kah itu easy banget untuk cari kerjaan. Maka dicari-cari gitu. Wah, Ada lagi seru orang nih, Bu. Indonesia yang mau kerja gitu. Iya, mau juga nih kita keluarga sip ya. Iya. Nah, karena lagi skala prioritas kita kan beda-beda. Ya, Iya. nah saya memilih lebih baik tidak bekerja gitu daripada saya, karena terbayang riuhnya Ara. Terbayang riuhnya nanti kalau saya harus kerja juga, harus nyiapin makan anak juga, tuh suami juga dia berarti kan karena kita ikut suami, saya nggak bisa ngandelin suami dong untuk bantu-bantu. Iya. Ya enggak, kecuali di Indonesia. Oke. Jadi keluarga sip skala prioritas. Ya, mana yang prioritas, dan skala prioritas bagi kita tuh beda-beda Ara, sep kita. Tergantung kita Ya kan? masing-masing ya, Bu. Tergantung kita masing mana yang paling prioritas dulu gitu. Iya, Saya sesuai. contohkan juga pernah misalnya gini nih. Ya. Ini ada kompre di kampus. Ya kan, ada kompre di kampus, kemudian ada bisnis juga perlu di Iya. di maintenance ya, ada perlu diperhatikan juga Iya. gitu waktu itu gitu ya. Belum lagi rumah tangga kan. Iya. Ya, belum lagi rumah tangga. Ini kompre kalau saya nggak ada, misalnya kalau kita nggak ada gitu ya, mahasiswa nggak jalan. Iya. Ya kan? Nggak bisa digantikan juga artinya ya, Nggak bisa Bu. digantikan gitu, udah jadwalnya sekian. Ya kan? Nah, kemudian akhir toko harus dibuka misalnya. Iya. Nah, pernah waktu itu akhirnya tutup demi mahasiswa kompre. Artinya skala prioritasnya udah jelas juga ya, walaupun Bu. mungkin yang kita dapatkan dari kompre tidak sebanyak dari kalau toko buka. Iya, benar. Ya. Tapi itu udah konsekuensi kita gitu. Kalau prioritas, karena kalau kita nggak hadir kompre, kalau saya nggak hadir kompre, kasihan mahasiswa nggak bisa ujian jadinya. Oke. Sedangkan uang nanti bisa dicari kan. Iya. Ya. Nah, kalau kita udah lempeng dengan hal-hal seperti itu, Ara, artinya gini, kita sudah clear ya dengan hitung-hitungan itu. Udah selesai ya, Bu. Kita udah bisa menghitung-hitung seperti Iya. itu, lebih enak gitu kita melangkah tuh. Jadi Oke. semua itu nggak ada beban. Iya. Ya mau toko mau tutup mau enggak gitu, nggak ada masalah. Ya, kecuali mungkin Ara dan keluarga sip kalau ya usaha kita itu hutang. Oke. Sumber pendanaannya. Kenapa? Kalau sumber pendanaan hutang, kita Ya, harus mau tak mau harus bayar. mau gitu Bu. kan, kita harus memprioritaskan ini. Iya, Ya kan? Ya kenapa? Karena kalau kita nggak buka toko sehari atau kita nggak jualan sehari, kita nggak bisa menutupi hutang Iya, kita. gimana Apalagi kalau cara? bank, hutang anuitas, bunga berbunga. Dia kalau tenggat kita waktu ya, Bu. Nah, ya bunga berbunga artinya kalau kita nggak bayar bulan ini hutang kita, jadi menumpuk, bunganya ditambahkan lagi dengan hutangnya. Makanya ada yang suka ceritakan, kok utangnya nggak lunas-lunas? Karena bunga berbunga, bunganya itu jadi utang lagi gitu ala. Makin banyak ya, Bu. Makin Oke. banyak ya kan, makanya agama Islam menyarankan mengharamkan riba itu di situ, bunga berbunga ini. Bunga berbunga. Nah, itu itu kecuali kalau itu ya usaha kita itu dari hutang. Nah, kalau usaha kita tuh dari hutang, saya menyarankan untuk diprioritaskan. iya. Ngomong ngelolanya gitu Iya. ya, waktu kita mau dialokasikan untuk itu gitu, karena kalau seandainya kita nggak beres nih ya usaha kita ini, wah banyak yang bermasalah akhirnya. Iya. Karena sumber pendanaan hutang tadi, utangnya tadi pertama bunganya kan, bunga tadi dari utang lagi, Nah. numpuk terus Aduh. utangnya. Di situ yang Ribet ya, Bu. yang dikatakan riba itu katanya apa namanya, seperti apa, orang gila sebenarnya Iya. ya. Nah, yang kayak gitu. Ya, di situasi seperti ini juga lah, makanya kita harus ini ya, Bu ya, sesuai skala prioritas setiap orang berbeda-beda. Ya. Skala prioritas. Jadi kalau emang usaha kita ini, kita sebagai entrepreneur, usaha kita ada sebagian tuh modal atau dananya itu sumbernya itu dari hutang. Nah, prioritaskanlah supaya ini memang kita ini fokuskan gitu. Sesuai Fokus kita kebutuhan. di situ untuk menyelesaikan hutang-hutang kita gitu ya, juga untuk mengembangkan usaha ini supaya hutang kita tertutup, tahun depan kita nggak berutang lagi gitu. Oke, keluarga sip. Jadi itu ya, yang pertama tadi memang skala prioritas. Di segmen kedua ini poinnya itu skala prioritas, dan skala prioritas setiap orang tentu berbeda sesuai kebutuhan. Dan ini dia, Bu ya, ada yang bertanya ini, bagaimana mengatasi rasa lelah? Betul. Kita tahan, Bu. Kita jawab di segmen terakhir nanti. Kayak nggak sabar mau jawab juga. Sabar nih. ya. Saya juga ada Pasti di posisi ngerasain itu, lelah pasti banget ngerasa ya, Bu ya. banget. Lelah fisik. Semua orang pasti ini.
batin, batin fisik, juga. pikiran. Iya, Pasti kompleks itu ya. keluarga SIP. Oke. Jangan merasa sendiri. Ada kok yang lain juga ngerasain Betul, gitu ya Bu. betul, Oke Bu, kita tahan dulu, kita ke satu musik positif dulu. Ini dari Vokarabi featuring Fatur dengan Sekeping Hati, spesial untuk seluruh pendengar setia dimanapun berada. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip sebagai seorang mompreneur yang mungkin double job, triple job, atau bahkan lebih, kita butuh fokus yang bagus tentunya. Dan juga gimana ya caranya mengatasi rasa lelah yang datang menderah gitu ya. Capek rasanya gitu, capek fisik, capek hati juga, capek pikiran juga dengan pressure, entah itu dari customer, entah itu dari deadline usaha kita, atau mungkin dari permasalahan-permasalahan X usaha ini dengan keluarga, rekan kerja di tempat lain, atau mungkin dari anak. Nah, gimana ini Bu sebagai mompreneur yang sudah berpengalaman ini? Masya Allah, itu manusiawi sekali. Iya, betul. Dan itu pun saya alami. Iya. Karena kita bukan malaikat. Iya. Ya kan? Kita bukan malaikat yang tidak punya lelah. Iya. Betul nggak? Yang tidak punya sedih. Iya, pasti sedih. Yang tidak punya marah. Iya, pasti marah dong. Apalagi perempuan kita, gitu ya, betul, Bu. kita hanya manusia biasa. Apalagi gitu, kalau pengaruh hormon katanya ya. Itu yang pengaruh hormon yang dari diri kita sendiri. Iya, benar nggak? Yang dari diri kita sendiri itu kadang-kadang kita lelah. Ya kan, apalagi yang mereka fisiknya udah seperti saya ini nih, umurnya udah 50 tahun. Ya kan, kalau yang muda-muda mungkin salah fisik mungkin nggak terlalu. Ya. Dan lelah itu nggak hanya fisik, Ara, memang. Kalau kita berusaha, kalau yang menjalani triple job atau lebih, tapi juga kadang-kadang kita didera oleh kelelahan batin. Ya, misalnya dengan pasangan yang tidak mendukung, atau dengan anak yang tidak mengerti, atau dengan rekan kerja yang mungkin tidak bisa memahami gitu. Ya. Termasuk mungkin kita bisa jadi kelelahan pikiran, menguras ini gimana nih, ini ya nggak cocok hitungannya, ya kok grogi misalnya, ya kan, ya harusnya kita buka terus kita tutup berarti nggak dapat pendapatan, atau kita merasa pikiran karena saing dengan orang lain, itu menguras pikiran, atau mungkin kita penjualan kita drop, ya kan, itu menguras pikiran, atau misalnya penjualan turun terus nih, gimana caranya supaya kita bisa tetap bertahan, itu menguras pikiran, keluarga SIP. Ya, dengan bersaing dan sebagainya, itu manusiawi sekali, dan saya pun merasakan. Ya, dan alhamdulillah berarti masih manusia kan? Iya dong. Kalau nggak merasakan itu udah bukan manusia, kita manusia lagi kan, ya, nggak mungkin, ya nggak mungkin kita nggak merasakan. Baik itu kita terlibat maupun nggak terlibat secara langsung dengan usaha kita itu. Pasti itu kita merasakan. Makanya keluarga SIP, ya kita bisa meminjam perilaku handphone, charge and use. Ya butuh kan? dicas ya. Charge terus use lagi, digunakan lagi, di-charge lagi, use lagi, ya kan, dipakai terus kan ini pikiran kita, dipakai terus hati kita nih untuk merasakan, ya, memahami orang lain. Dipakai terus nih fisik kita, kesana kemari, fisik dipakai, pikiran dipakai. Ya kan, perasaan juga. Terus kapan kita di-charge-nya? Benda mati aja perlu di-charge, apalagi kita hidup. Aduh, masuk banget lagi logikanya ya. Ya kan. Oke, kita perlu di-charge. Ya, charge kita tuh macam-macam, lagi-lagi sesuai dengan ini kita. Mungkin perlu dengan mengikuti seminar. Ya kan? Atau mungkin perlu kalau ada yang sholat malam, ya. Atau mungkin ada yang perlu me time dengan diri sendiri. Me time dengan diri sendiri, manfaatkan apa, misalnya kalau saya sederhana aja me time saya. Kalau udah kayak begitu saya tidur aja, Ra. Ya paling simpel kalau saya, ya nggak perlu repot-repot, ya nggak nguras tenaga, nggak buang uang terus, juga. Dan saat tidur itu saya bilang ke suami saya, Bi, minta tolong ya, Bi, anak-anak dikondisikan, pokoknya jangankan suara nyamuk, ya kan, jangan suara anak, suara nyamuk aja saya nggak mau dengar. Iya benar, lagi healing nih gitu ya, lagi dicas dulu nih gitu. Nah kalau sudah begitu nanti muncul lagi energi kita, ya kan, yang namanya toksin tadi tuh dia keluar sendiri tuh, keluar dengan sendirinya gitu, seperti bagaimana kita kalau udah minum maka kan
keluar toksin-toksin dari urin kita gitu. Iya. Nah, salah satunya seperti itu keluarga sip. Tadi dari temennya Rakania yang bertanya. Jadi emang semua tuh pasti merasakan hal-hal seperti itu. Kalau enggak bukan manusia namanya. Kalau enggak malaikat namanya. Dan kalau enggak punya rasa mengalami itu, semua orang akan jadi mompreneur. Oke. Dan mereka yang hanya mampu bertahan, ya akan terus gitu loh. Mereka yang hanya mampu yang mengkondisikan perasaan-perasaan itu, perasaan-perasaan letihnya itu, ya akan terus bertahan. Dan mereka yang nggak sanggup, ya terseleksi. Seleksi alam main. Iya. Maka dia akan sendirinya tersingkir gitu. Iya. Ya karena nggak kuat, ya kan, dengan keletihan itu. Maka sesulit apapun, seletih apapun kita, seberat apapun, teruslah melangkah. Oke. Ya teruslah bergerak, ya. Nah, teruslah berdoa, teruslah berikhtiar. Iya. Walaupun ya kondisi-kondisi itu semua orang juga pasti merasakannya. Nggak ada tuh. Ya apalagi mungkin yang ini, yang apa namanya, yang bisnisnya tuh udah kelas kakap ya. Kita nih yang masih mulai awal-awal ini baru istilahnya seperti sepercik air yang dilemparkan ke laut mungkin tuh ya. Setetes air ya kalau kita celupkan itu baru begitu mungkin baru yang kita lakukan sekarang ini. Belum ada apa-apanya dibanding orang yang ini. Bayangkan contoh nih ya gimana nggak letih tuh Haritanu. Ya, dia sudah beli Carrefour dengan harga triliunan, sekarang pada tutup. Kolaps. Coba gimana nggak ini ya tuh sekarang tuh pikiran dia sekarang tuh. Saya yakin gitu pasti pusing sekarang itu. Karyawan mau dikemanain? Ya kan tutup loh. Dengan tutup aja udah kena mental kita. Gak masa sih ya kita raja bisnis, ya kan? Apa sih yang nggak dia tahu gitu kan? Dia pasti secara teori, secara praktek dia udah mumpuni sekali sebagai seorang pebisnis, tapi usahanya tetap kolaps. Ada sebagian gitu kan ya, terus pasti dia berpikir gitu. Nah, dia tetap bertahan, tetap tersenyum, ya kan, tetap berusaha gitu. Dan sebagian usahanya tetap berjalan juga. Nah, kita yang belum apa-apa, yang belum ada apa-apanya dengan beliau misalnya kan ya, dengan ujian-ujian yang membuat kita tadi letih, ya itu seleksi alam. Iya. Apakah kita akan terus berada di rombongan pebisnis ini atau kita akhirnya terdepak dengan sendirinya? Ya nggak kuat misalnya ya. Saya juga seperti itu, mengalami gitu ya, mengalami yang namanya penjualan nggak ada ya, sepi itu mengalami, ya kan? Nggak jadi nggak naik terus gitu, enggak. Ya, mengalami itu yang namanya nih ya Arani ya. Pernah nih keluarga sip nih, bayangin ya itu waktu itu saya benar-benar rasanya gimana gitu, mau sulit diceritakan. Ini kita mau naruh dok roti ke toko. Dok ini nggak bisa dibakar di rumah karena sempitnya waktu saya waktu itu. Jadi saya minta nanti karyawan yang ini mau membakarnya di oven toko. Ya. Nah tiba-tiba, handphone saya yang ini dipakai sama anak. Ya handphone yang biasa yang asal aktif. Jadi saya hanya pakai yang satu lagi gitu. Nah, tiba-tiba saya bilang ke karyawan, ya, nanti tolong, karena kan kita punya katsu, ya, nanti tolong, tadi bapak beli katsu di pasar, beli ayam di pasar, nanti tolong dibersihkan dulu gitu, tolong bilangin ke karyawan yang satunya lagi, tolong dibersihkan. Terus karyawan saya itu bilang gini, Bu, mohon maaf saya nggak masuk. Gila nggak tuh? Dan karyawan yang megang kunci ya karyawan yang nggak bilang nggak masuk ini. Berarti otomatis karyawan yang satunya lagi nggak bisa buat toko. Dan saya nggak punya handphonenya, nomor handphonenya karyawan yang satunya lagi di nomor yang ini. Aduh. Waktu riuh banget waktu itu. Aduh. Ya riuh banget. Aduh benar-benar nelangsa gitu. Aduh ya Allah kok saya nggak dikabarin dari kemarin misalnya kalau nggak masuk hari ini misalnya. Tapi itu hanya ini aja gitu ya. Tetap yang punya pengendali diri kita adalah diri kita sendiri. Iya benar. Ya. Terus akhirnya saya cepat-cepat ya masukin itu dough ke freezer semuanya gitu. Pokoknya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk toko hari ini saya masukin ke freezer. Ya sudah, tarik nafas. Ini akan berlalu gitu ya Bu ya. Inilah ujiannya gitu ya. Ini ujiannya. Apakah saya harus marah ke karyawan itu? Iya, marah tambah riuh kan. Tambah riuh. Pertama kalau saya marah ke dia bisa mungkin kalau bagi orang yang galak gitu mungkin dimaki-makinya mungkin karyawan itu di WA itu mungkin ya. Ya udah, oh gitu ya, saya bilang gitu aja. Ya udah, besoknya saya berusaha untuk menerima dia dengan baik karena kalau saya marah ke dia kemudian dia resign, rugi saya juga. Susah juga nyari pengganti gitu ya, Bu. Yang itu bagi saya disitulah kita mesti menerima kekurangannya. Iya, benar. Ya, jadi menerima kekurangannya. Karena kalau saya marah banget waktu itu. Iyalah Bu. Ya mau rasanya berhentikan gitu. Tapi kalau saya berhentikan hari itu saya juga nanti yang susah gitu. Dan untungnya ya karyawan satunya lagi dia juga bengong, kata dia ceritakan, Bu saya tungguin toko katanya nggak buka-buka, ya kita pulang. Itu sama-sama lah perasaan kita gitu gimana. Cuman karena kita sama-sama saling paham aja akhirnya karena saya menganggap mereka tuh tim
tim saya gitu ya udah itu kelemahan dia, itu kekurangan dia ya saya maafkan gitu Dan kan. bagian dari dinamika juga dalam itu berbisnis. bagian dari dinamika. Iya. Itu pasti letih pula, lelah semuanya Bang, Iya. jadi satu. Untungnya masuk suami saya di situ. Oke, masuk, nah. menenangkan. Iya. Coba dia ngomporin, wah habis deh itu karyawan. Iya, gawat ya Bu ya. Kalau misalnya dia ikut ngomporin gitu, Iya. ini kok begini, Oke. itulah begini, makanya jangan usaha-usaha, ngapain lagi sih cari susah, memang kurang apa duit misalnya kan ya, kalau suami saya bilang kayak gitu, Iya. udah tambahin ya. Iyalah, heeh. Hari itu gitu, Aduh. untungnya dia nenangin, ya begitulah bunda, ya dinamikanya katanya gitu ya, oh iya ya gini-gini tuh, akhirnya saya justru makasih kalau suami saya. Udah makasih kalau suami saya bilang, aduh terima kasih ya Abi udah nenangin bunda gitu ya, aduh kalau nggak tuh rasanya kita tuh kepala pusing jadinya gitu ya, Iya. hati jantung berdebar-debar Iya. karena nggak siap menerima kenyataan gitu ketika itu. Energi negatif nguasain itu Bu. Nggak ada juga solusinya ketemu Benar, gitu kalau kan. kita nggak segera istighfar udah deh gitu ya, kita kebawa ini ya setan ya, kebawa rayuannya setan untuk marah. Nah gitu tuh keluarga sip ya. Apakah ada nih yang sama pengalamannya sama Bu Yesi gitu ya? Boleh banget nih share ke kita, nanti insya Allah kita bahas juga. Dan seru juga nih kalau kita undang kapan-kapan ya. Kalau Iya. Bapak punya waktu gitu. Iya, Kayaknya bakal lebih seru dari sudut pandang partner ini gitu dalam couplepreneur gitu ya. Couple ya. Karena mau gitu sih. Kadang-kadang gini, saya yang lagi down, nah dia suka giniin gitu. Iya. Atau kadang terus baliknya dia yang lagi ini kadang dia cuek-cuek aja gitu kan. Nah, saya yang nyemangatin ya, kayak Iya. gitulah gitu ya. Karena kalau enggak ya sulit juga kita kalau saya melangkah arah, karena bagi saya ini memang berat. Iyalah Bu, Ya, benar. memang berat berbisnis itu ternyata arah, nggak mudah gitu, dan segala sesuatu yang berat itu emang ini value-nya juga akan besar, Iya, keuntungannya benar. juga besar. Iya. Ingat rumusnya keluarga sip, risiko berbanding lurus dengan tingkat keuntungan. Iya, benar. Ya, rumus investasi itu, investasi risiko Berbanding lurus dengan tingkat keuntungan. Artinya kalau risikonya besar, keuntungannya Keuntungannya juga besar. besar. Saya risikonya kecil. Contoh ya, kecil. contoh ini mohon maaf ini ya, suami saya kan juga pegawai negeri nih. Kalau kita pegawai negeri biasa saja nerima gaji tiap bulanan kan udah ketebak gitu. Udah bisa kita searching gaji golongan 1, golongan 2, golongan 3 gitu ya. benar. Udah ketebak gitu ya. Tapi coba ya, di dunia ini coba ada nggak orang pegawai gitu ya, apakah itu pegawai negeri atau pegawai swasta yang paling kaya di Indonesia? Nggak ada, pengusaha yang paling kaya. Benar. Ya kan, keuntungannya emang lebih besar, risikonya juga besar. Risiko yang tinggi, keuntungan insya Allah tinggi juga gitu ya Bu. Jadi berbanding lurus. Maka kita siapkanlah mental kita. Kembali lagi menyiapkan mental berarti ya. Iya. Oke keluarga sip, seru ya. Kapan-kapan nih insya Allah kalau Bapak ada waktu kita undang. Dan konklusinya ini ya Bu ya, berarti sebagai seorang mompreneur, bangun, usahain di awal waktu. Sebelum subuh tuh udah bangun, udah mulai bangun, start gitu ya betul. Bu ya, curi start duluan gitu. Betul. Kemudian mungkin dengan mediasi beribadah mungkin men-charge dulu Kan gitu. charge juga di situ bisa. Iya. Ya kan, situ sering charge kita. Iya. Saya sering berkontemplasi gini. Saya suka nanyain, saya takut melangkah. Saya takut salah melangkah. Suka nanya ke Allah, ini benar nggak langkah saya? Saya takut gitu ya. Saya Iya. takut nanti saya ngejar sesuatu yang sebenarnya bukan rezeki saya. Iya. Ya, hanya karena dorongan nafsu saya saja yang pengen punya banyak kesempatan gitu kan ya. Iya, Saya iya. takut. Makanya saya selalu berdoa, sholat itu walaupun kadang-kadang nggak ini ya, nggak rutin gitu. Maksudnya nggak rutin di sini, selalu saya laksanakan tuh. Yang pertama itu sholat tobat. Kemudian kita sholat hajat. Sholat hajatnya ini itu dia ya. Apa keinginan kita tentang usaha kita. Iya. Kemudian baru sholat tahajud. Sholat tahajud, Nah, tutup witir kalau bisa ya Bu. Iya, witir ya. Jadi usahakan yang itu gitu. Takut nanti kita salah melangkah ya, salah melangkah, terobsesi dengan duniawi, yang pokok malah ketinggalan kan. Oke. Ya. Oke keluarga sip, jadi konklusinya adalah segala sesuatu tuh Allah yang punya kuasa ya Bu. Nah, Jadi kita benar sandarkan sekali, kepada Allah. benar sekali. Kita manusia biasa, ya berikhtiar semampu kita, Nah, benar-benar. semaksimal Kemudian kita mungkin. bingkai ikhtiar ini Iya. dengan doa kepada Allah SWT. Nah, ini nih rumus paling jitu. Karena katanya gini Ara, ikhtiar tanpa doa sombong Iya benar. ya, dan doa tanpa ikhtiar, ikhtiar bohong. Nah bohong, catat nggak ada tuh itu keluarga hanya sip. doa mas saja gitu ya, tapi nggak ada ikhtiarnya, itu juga bohong. Iya, catat Tapi ya. ikhtiar saja kita juga melupakan pengharapan dari Allah. Itu ya kan? sombong Itu namanya. orang-orang sombong. Maka kita Oke. maksimalkan dua ini. Kita berikhtiar, kita bingkai dengan doa. Mudah-mudahan ketemu dia tuh ikhtiar dan doa. Oke. Nah. Masya Allah luar biasa ya keluarga sip. Yang terakhir tuh jangan lupa dicatat ya. Ini nih rumus dari segala rumus
sudah selesai nih ya Bu ya. Betul. Oke keluarga sip, terima kasih nih atas kebersamaan kita Iya, Ibu, terima kasih kebersamaan kita, waktu juga yang memisahkan. Dan mudah-mudahan juga mungkin ya Raya, keluarga sip mendengarkan ini Iya. dengan beban-beban dan juga mungkin rasa-rasa letih tadi, Iya. rasa sakit tadi, Iya. mungkin amarah mungkin yang tadi tuh ya bisa di manajemen, ya di manage gitu ya, Iya, di-manage dengan ya, baik. sehingga Oke. bisa keluar dari kondisi itu. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon doa Bu untuk kita semua juga nih. Amin. Kita sama-sama sedang berjuang. Iya, Kita semua sama-sama sedang belajar. berjuang. Iya. Oke keluarga sip, sampai jumpa di episode selanjutnya, masih bersama Ara dengan Bu Yesi pastinya. Kita mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Rol Tofonisa juga Bu Dr. Yesi Alsandra sebagai narasumber tetap kita. Yang insya Allah semoga sehat selalu ya Bu, bisa Oke, menebar ilmu dan amin. kebaikan terus. Amin. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.